Baik, part 2, pengenalan instrumen yang digunakan dalam praktik dasar kebidanan. Kita mulai dari instrumen yang pertama, yang pastinya Anda semua sudah sering melihatnya. Ini adalah sphygmomanometer atau tensimeter. Di sini ada tensimeter yang manual, ada yang digital. Tensimeter manual ini ada yang menggunakan raksa, ada juga yang menggunakan jarum. Ya, fungsinya adalah untuk mengukur tekanan darah. Alat selanjutnya adalah stetoskop. Nah, ini mungkin paling sering dilihat ya kalau di layar kaca. Dokter-dokter atau tenaga kesehatan menggunakan stetoskop. Ini fungsinya adalah untuk mendengarkan suara organ di rongga dada ataupun di rongga perut. Pulse oximeter. Alat ini digunakan untuk menilai saturasi oksigen dan frekuensi nadi. Pita lila untuk mengukur lingkar lengan atas sebagai salah satu indikator kecukupan gizi. Jadi, ketika lingkar lengan atas sudah ada di warna merah, itu berarti seseorang mengalami kekurangan energi kronis. Spatel lidah. Spatel lidah ini membantu melihat rongga mulut pada saat pemeriksaan mulut. Selanjutnya ada berbagai jenis gunting. Ya, jadi di laboratorium kebidanan ada banyak sekali jenis gunting yang tidak boleh keliru dalam penggunaannya. Ya, ada yang sifatnya steril, ada juga yang tidak steril ya. Yang pertama ada gunting episiotomi. Nah, bentuknya bengkok ya, membentuk sudut. Kemudian fungsinya di sini adalah untuk melakukan sayatan pada perineum saat persalinan untuk memperluas jalan lahir. Selanjutnya ada gunting plester. Nah, ini juga bengkok tapi di ujungnya ada seperti tonjolannya ya. Ini fungsinya adalah untuk memotong kasa, perban atau tap medis tanpa melukai kulit. Selanjutnya gunting jahit. Nah, kita lihat ujungnya di sini lancip ya, guntingnya lurus, kecil, dan ujungnya lancip. Fungsinya adalah untuk memotong benang jahit saat membuka luka jahitan. Selanjutnya ada gunting umbilikal. Nah, ini bentuknya bengkok tapi tidak berbentuk sudut. Ya, bengkoknya bengkok tumpul begitu ya. Fungsinya di sini adalah untuk memotong tali pusat bayi baru lahir ya. Ada gunting iris. Nah, ini merupakan gunting yang digunakan untuk prosedur halus seperti perawatan luka kecil atau sayatan jaringan kecil. Kita lihat di sini ujung guntingnya melengkung ke atas ya dan bersudut tajam juga kecil ya. Selanjutnya ada berbagai jenis klem. Yang pertama ada klem arteri. Klem arteri ini berfungsi menghentikan perdarahan dengan menjepit pembuluh darah kecil. Ya. Selanjutnya ada klem tali pusat logam. Ini digunakan sementara untuk menjepit tali pusat sebelum dipotong. Klem ovum. Nah, kita lihat ini merupakan klem yang ukurannya besar dan di ujungnya berupa lingkaran seperti itu ya. Fungsinya mengambil jaringan dari kavum uteri seperti saat kuretase atau abortus. Kenapa dia bentuknya panjang? Ya, karena digunakannya untuk masuk ke kavum uteri. Kemudian tampon tang. Nah, tampon tang ini berbentuk klem yang berukuran panjang. Fungsinya adalah untuk memegang kasa saat tindakan pemasangan IUD. Nail fooder. Nah, nail fooder ini ukurannya lebih kecil ya. Fungsinya menjepit benang saat tindakan penjahitan. Berbagai jenis pinset. Yang pertama pinset anatomis. Pinset anatomis ini ujungnya tumpul ya, untuk berfungsi untuk menjepit jaringan halus tanpa menyebabkan trauma. Misalnya saat untuk menutup luka, kemudian untuk memegang kasa pada prosedur perawatan luka. Selanjutnya pinset chirurgis ya, berujung tajam ya. Fungsinya adalah untuk menjepit jaringan atau kulit saat menjahit atau memegang luka.
Selanjutnya bak instrumen. Nah, bak instrumen ini fungsinya adalah untuk menempatkan peralatan steril. Ya. Selanjutnya ada kom untuk menempatkan kasa, kapas atau cairan. Kemudian ada kom bertutup. Nah, bedanya adalah di sini ada tutupnya, fungsinya untuk menempatkan bahan seperti kasa steril, kapas alkohol, dan kapas sublimat. Selanjutnya ada tromol, tempat kasa steril kering ya, biasanya disimpan dalam bentuk seperti ini. Ini namanya tromol. Bengkok atau ginjal. Nah, ini fungsinya adalah pembuangan sementara cairan ya, ataupun alat-alat bekas pakai serta untuk membawa alat non steril. Center medis nih fungsinya adalah untuk melakukan inspeksi dalam pemeriksaan fisik, misalnya pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga ya, pemeriksaan dalam rongga hidung atau pemeriksaan dalam rongga mulut. Kemudian refleks hammer. Nah, fungsinya adalah untuk memeriksa refleks tendon dalam atau deep tendon reflex. Misalnya pada refleks lutut atau patella, refleks tumit atau Achilles, refleks bicep dan triceps, serta refleks pergelangan tangan atau brachioradialis. Spekulum sim untuk mempermudah visualisasi saluran genital bagian dalam. Digunakan untuk pemeriksaan ginekologi dan di sini penggunaannya harus ditahan dengan tangan selama prosedur. Selanjutnya spekulum cocor bebek. Ini juga digunakan untuk mempermudah visualisasi saluran genital bagian dalam untuk pemeriksaan tindakan ginekologi namun bersifat self-retaining. Artinya, ketika spekulum ini sudah terpasang dan sudah dikunci, posisinya akan tetap sehingga tidak harus dipegang lagi dengan tangan selama prosedur. Sonde uterus digunakan untuk mengukur ukuran rahim sebelum pemasangan IUD. Berbentuk seperti tongkat kecil dengan ujung yang melengkung ke atas, menyesuaikan bentuk uterus yang anteretrofleksi. Gunting panjang digunakan untuk prosedur pemotongan benang IUD. Alligator jaw digunakan untuk menjepit benang IUD saat prosedur pelepasan IUD. Perforator amnion atau disebut juga dengan setengah koker. Fungsinya adalah untuk memecahkan selaput ketuban saat proses persalinan. Selanjutnya beberapa alat untuk pemasangan infus, yaitu yang pertama tourniquet, yaitu untuk menekan pembuluh darah vena dan mempermudah melihat vena pada saat prosedur pemasangan infus. Infus set ini merupakan selang yang berfungsi mengalirkan cairan menuju ke vena serta untuk mengatur kecepatan aliran infus. Kateter Foley berupa selang yang mengalirkan urin keluar. Kateter Foley ini dilengkapi dengan balon pada ujungnya yang berfungsi untuk menahan agar selang tetap tertahan di dalam kandung kemih. Urine bag berfungsi untuk menampung urin, dihubungkan pada ujung kateter. Pispot berfungsi untuk membantu pasien atau klien BAK dan BAB. Urinal berfungsi untuk membantu BAK pada pasien laki-laki. Selanjutnya spet ya, atau alat untuk menyuntik, dan needle ini adalah jarum suntik. Nah, spet ini ada dari berbagai ukuran mulai dari 1 cc, 3 cc, 5 cc, 10 cc, 20 cc ya. Kemudian needle ini juga dalam berbagai ukuran. Aboket ini berfungsi untuk pemasangan infus ya. Jadi aboket ini di dalamnya ada jarum dan juga karet. Bagian jarum digunakan untuk menusuk pembuluh darah yang memudahkan karet masuk ke dalam pembuluh darah. Nanti ketika sudah masuk ke pembuluh darah, maka bagian jarum ini akan dikeluarkan. Sehingga yang tersisa di dalam pembuluh darah adalah selang karet. Aboket ini ada di berbagai ukuran dan semakin besar ukurannya menunjukkan bahwa ukurannya semakin kecil. Selanjutnya alkohol swab ini digunakan untuk infeksi
ya, mendesinfeksi pada berbagai prosedur seperti menyuntik atau memasang infus. Kemudian ada nasal kanul, ya, berupa selang yang dipasangkan ke hidung seperti itu, dialirkan untuk mengalirkan oksigen gitu ya, dari tabung oksigen ke hidung pasien, memberikan bantuan oksigen pada klien. Kemudian masker oksigen ini juga untuk memberikan bantuan pernafasan berupa oksigen yang lebih tinggi lagi intensitasnya. Nasogastric tube. Nasogastric tube ini adalah selang yang digunakan untuk memberikan makanan lembek atau cair kepada pasien yang tidak dapat makan secara langsung. Ya, jadi dipasangkan bisa melalui hidung atau melalui mulut, dialirkan langsung ke lambung. Selanjutnya ada transfusi set. Transfusi set ini mirip dengan infus set tadi, namun di sini ada filternya yang berfungsi untuk memfilter darah, karena ini fungsinya adalah untuk proses transfusi, ya, mengalirkan darah dari kantong darah ke pembuluh darah vena. Selanjutnya ada safety box, ya. Safety box ini untuk membuang alat tajam gitu ya, suntikan gitu ya, jarum suntik, sisa bekas aboket gitu ya, itu dimasukkan ke dalam safety box, yang kemudian safety box ini akan diproses gitu ya, sehingga tidak akan membahayakan atau mencemari lingkungan. Nah, itu tadi berbagai alat yang sering digunakan dalam praktik dasar kebidanan. Mungkin masih ada alat-alat lain yang belum saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.